Sudah tepatkah penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith? Dan sejauh manakah ketentuan pidana dapat dikenakan padanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita dengan episode program Hukum Responsif. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan penahanan Habib Bahar bin Smith terkait dengan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran di masyarakat. Menarik untuk mencermati gerak cepat kepolisian dalam melakukan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith. Hanya diperlukan waktu sepekan sejak diserahkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dan kemudian ia pun ditahan saat pemeriksaan pertama pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Selain itu, abstraknya norma berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran di masyarakat tentu juga sangat layak untuk didiskusikan. Habib Bahar bin Smith kembali menjadi tersangka dan telah ditahan atas dugaan kasus menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan saat memberikan ceramah di Marga Asih, Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Desember 2021. Dalam ceramahnya, Habib Bahar menyampaikan beberapa hal terkait dengan tindakan pemenjaraan terhadap Habib Rizik Syihab dan juga tindakan pembunuhan terhadap 6 pengawal atau laskar dari FPI. Dalam ceramahnya tersebut, Habib Bahar bin Smith menguraikan berbagai tindakan penyiksaan yang cukup detail terhadap 6 laskar FPI seperti pencabutan kuku, dikuliti, hingga mohon maaf kemaluannya dibakar. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, lalu kemaluannya dibakar. Ceramah tersebut kemudian diunggah dan ditransmisikan oleh saudara TR ke akun YouTube miliknya yang kemudian disebarkan ke publik dan menjadi viral di media sosial. Sahabat Harmoni Hukum, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang benar fakta terdapat 6 orang laskar FPI yang meninggal dunia pada waktu itu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM memberikan rekomendasi bahwa dari 6 orang laskar FPI yang meninggal pada waktu itu, 2 orang meninggal dunia diduga dalam proses saling serang antara petugas dengan laskar FPI. Sementara 4 orang lainnya meninggal di bawah penguasaan petugas resmi negara yang terindikasi sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dalam laporan penyelidikan tersebut, Komnas HAM juga berharap agar pengungkapan peristiwa kematian 6 laskar FPI tersebut dapat dilakukan secara transparan, proses keadilan yang profesional dan kredibel. Saat ini, proses persidangan terhadap kasus 6 laskar FPI masih sementara berjalan dengan 2 orang terdakwa dari pihak kepolisian dan kita tentu saja masih harus menunggu terkait dengan proses peradilan tersebut. Sementara itu, terkait dengan ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith terkait dengan penyiksaan terhadap 6 laskar FPI tersebut yang cukup detail hingga penganiayaan yang cukup keji, hingga saat ini belum dapat dibuktikan kebenaran atau fakta atas peristiwa tersebut. Sehingga atas dasar inilah Habib Bahar bin Smith kemudian dilaporkan terkait dengan
penyebaran berita bohong yang menerbitkan keonaran di masyarakat. Terdapat beberapa pasal yang disangkakan kepada Habib Bahar bin Smith atas perbuatannya tersebut, yakni Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Junto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Junto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE, Junto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE, Junto Pasal 55 KUHP. Selain ceramah terkait 6 Laskar FPI, Habib Bahar bin Smith juga dilaporkan terkait dengan penyebaran ujaran kebencian SARA dalam komentarnya terkait dengan pendapat kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun, dalam kesempatan ini, kami hanya akan fokuskan diskusi ini pada kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran terkait dengan kasus 6 Laskar FPI berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Karena inilah kasus yang diduga menjadi dasar dalam penetapan tersangka dan penahanan Habib Bahar bin Smith. Setidaknya terdapat 2 alasan yang diungkapkan oleh Ditreskrim Suspolda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman, dan kemudian dikuatkan oleh keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, terkait dengan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith, yakni yang pertama merupakan alasan subjektif dari penyidik, yakni kekhawatiran akan tersangka mengulangi tindak pidananya. Selain itu, dikhawatirkan tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, merupakan alasan objektif bahwa tindak pidana yang diterapkan kepada tersangka diancam dengan pidana di atas 5 tahun penjara. Langkah penegakan hukum yang cukup cepat ini pun menuai polemik di masyarakat. Di satu sisi, proses hukum yang cepat ini patut diapresiasi, menunjukkan sikap kepolisian yang tegas, meredam upaya penyebaran berbagai berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan menilai tindakan ini diskriminatif. Pasalnya, menurut Indonesian Police Watch, proses hukum terhadap Habib Bahar bin Smith dinilai sangat cepat. IPW juga meminta agar gerak cepat kepolisian terhadap Habib Bahar bin Smith juga diimbangi dengan gerak cepat terhadap penanganan kasus yang lain. Misalnya, IPW memberikan contoh terhadap kasus Denny Siregar yang harusnya juga dapat segera diproses dengan cepat. Pasalnya, laporan terkait kasus tersebut dilakukan pada pertengahan 2020. Dan hingga saat ini, Denny Siregar masih melenggang bebas, bahkan ikut berkomentar terkait dengan kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith. Ini tentu menjadi kritikan untuk kepolisian agar dapat menunjukkan sikap profesionalitas sama dan setara dalam penegakan hukum tanpa membeda-bedakan latar belakang dari setiap orang yang dilapor. Jangan karena seseorang memiliki pandangan yang berbeda dengan penguasa, lantas proses hukum terhadapnya dapat dengan cepat diproses. Sementara mereka yang memiliki pandangan yang sama dengan penguasa, kasus hukumnya tak kunjung diproses. Jika dilihat dari unsur
objektif ancaman pidana yang diterapkan pada Habib Bahar bin Smith, maka hanya ada dua kemungkinan tindak pidana yang dapat diterapkan, yakni Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Hal ini dikarenakan hanya kedua pasal tersebut yang diberikan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Sahabat Harmoni Hukum, secara normatif jika kita melihat tindak pidana yang disangkakan kepada Habib Bahar bin Smith, khususnya terkait dengan norma dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, mengandung norma yang cukup abstrak. Norma dalam pasal ini dinyatakan bahwa barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jika kita memperhatikan norma tersebut, terdapat beberapa unsur yang cukup abstrak, yakni yang pertama, perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Kedua, perbuatan yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Keonaran sendiri dalam penjelasan aturan tersebut dimaknai dengan suatu hal yang lebih hebat dari kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kedua unsur tersebut juga masih cukup abstrak sehingga dimungkinkan terjadinya penafsiran yang cukup luas dari aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal ini. Hal ini tentu saja dalam penerapannya dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Misalnya, sejauh mana suatu berita atau informasi dapat dikategorikan sebagai suatu pemberitahuan bohong? Apakah sudah dapat dikategorikan berita bohong jika terdapat sebagian informasi yang tidak sesuai dengan fakta, meskipun sebagian lainnya misalnya sudah sesuai dengan fakta? Atau seperti apa? Selanjutnya terkait dengan dimensi keonaran yang ditimbulkan di masyarakat. Apakah dapat disamakan dengan informasi jika hal tersebut telah viral atau top trending di suatu media sosial, atau mesti terdapat angka atau jumlah tertentu orang yang menonton atau terpengaruh dari suatu berita tersebut? Ini tentu penting menjadi catatan tersendiri bagi para akademisi dan legislator untuk dapat menentukan dan merumuskan norma yang lebih jelas terkait dengan ketentuan ini agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal ini. Sahabat Harmoni Hukum, menarik untuk mencermati perkembangan revisi Undang-Undang ITE untuk kali kedua yang saat ini masih sedang berproses. Dalam ketentuan tersebut, pada salah satu pasal yang ditambahkan adalah norma penyebaran informasi elektronik yang memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Selanjutnya, pada penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa keonaran yang dimaksud adalah yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital atau siber. Sehingga makna keonaran dimaksud tidak lagi meluas pada keributan di media sosial, melainkan harus terwujud di dalam ruang fisik. Hal ini tentu penting
untuk mengurangi terjadinya aksi saling lapor menggunakan norma ini dengan mempersempit ruang terjadinya keonaran yang harus terjadi di ruang fisik. Sahabat Harmoni Hukum, selama Undang-Undang ITE belum direvisi, kita tentu masih tetap harus menunggu perubahan norma dan makna keonaran dalam ketentuan ini untuk lebih memberikan kepastian hukum. Namun, sebagai catatan akhir episode ini, kami menekankan 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dalam melakukan penegakan hukum harus menjunjung tinggi profesionalitas dan mengedepankan prinsip kesetaraan di depan hukum dan tidak membeda-bedakan latar belakang setiap orang dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum secara adil terhadap masyarakat. Yang kedua, khusus untuk para penceramah atau tokoh masyarakat maupun tokoh agama serta masyarakat secara umum dalam menyampaikan suatu informasi perlu memperhatikan fakta dan kebenaran informasi tersebut. Jika suatu informasi yang disampaikan hanya sebagian yang sesuai dengan fakta dan sebagiannya lagi masih belum jelas kebenarannya, sementara informasi tersebut telah dimuat di media sosial yang sangat dimungkinkan terjadinya penyebaran secara masif dalam waktu yang singkat, maka hal ini berpotensi dikategorikan sebagai berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Apalagi jika informasi tersebut disampaikan oleh penceramah atau tokoh masyarakat maupun tokoh agama, maka hal tersebut dapat memicu reaksi publik yang bisa jadi mengarah kepada keributan atau keonaran di ruang publik. Kita tentu saja tidak menghendaki hal tersebut, sehingga diperlukan kehati-hatian oleh sahabat Harmoni Hukum dalam menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya untuk menghindari penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Jika teman-teman memiliki pendapat berbeda, silakan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, comment, and subscribe. Salam Harmoni Hukum, masyarakat damai, and ciao.